Dari Bumi Karangputih Darung Padang, 103.4 Klasi FM, this is the actual radio. Assalamualaikum. Apa kabar Klasi People? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Anda mencermati program Kata KJ. Saya Lia Priyanka. Program ini nantinya akan langsung dipandu oleh Pak Khairul Jasmi alias Pak KJ. Nanti akan ada diskusi yang sangat hangat dan menarik. Klasi People, beberapa hari ini kita membaca berita sedih ya di media sosial, di artikel-artikel di media-media tentang tragedi Malang duka sepak bola Indonesia. Setidaknya 125 orang dinyatakan tewas usai pertandingan Derby Jawa Timur Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Kita akan bahas ini bersama dengan Pak Khairul Jasmi dan narasumber-narasumber hebat yang sudah dihubungi oleh Radio Klasi FM. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam dia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, the time is yours. Kita akan langsung serahkan diskusi ini kepada Bapak untuk bisa dibahas bersama narasumber hebat yang sudah dihubungi. Pak, silahkan. Baiklah, pemirsa, pendengar Klasi FM dimanapun Anda berada, ini acara duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 125 orang tewas di lapangan bola dan 32 diantaranya anak-anak. Anak-anak itu usia paling rendah adalah 4 tahun. Bola maut ini telah merenggutkan hati kita. Ini runtuhnya sebuah peradaban kebersamaan dan solidaritas serta merusak hati kita karena ini tragedi kemanusiaan. Nah, karena itu kita walaupun itu kejadiannya di Jawa, tetapi ini adalah duka dunia, duka kita bersama, dan masyarakat sepak bola Sumatera Barat tentu mesti didengar suaranya, apa yang mereka rasakan tentang luka yang berdarah ini. Narasumber kita sudah hadir, pertama Bapak Win. Selamat siang Pak. Siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak Win Bernardino dari Semen Padang Football Kabau Sirah. Kemudian Pak Datuk Betua Haris Datuk Betua, Sekretaris Umum PSP Padang. Selamat siang Pak Datuk. Selamat siang Pak KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sahib saya Rahmatul Akhbar alias Camai, wartawan olahraga. Selamat siang Pak Camai. Selamat siang Bang Pres. Salam olahraga. Salam olahraga. Nah, saya mulai dulu dengan Pak Datuk lah. Pak Datuk, bagaimana Bapak membaca musibah ini kalau karena banyak sengkarut mungkin yang mesti diselesaikan di dalam persepakbolaan kita. Silakan Pak Datuk. Ya, pertama sekali Pak KJ dari PSP Padang pasti ikut berduka lah. Artinya ini duka kita bersama, duka sepak bola Indonesia. Dan kita tetap sepakat bahwa tidak ada satupun nyawa yang bisa yang hilang dalam sepak bola. Itu prinsip. Jadi kalau melihat permasalahan, ya kalau saya pribadi memandang, saya juga pernah jadi ketua Panpel, cuman masih di kelas Liga 3 ya. Sebenarnya pertandingan ini kan kalau dari... Kita tidak bisa dengar suaranya Pak Aris. Pak Datuk Haris. Pemirsa, pendengar Klasi FM, suara narasumber kita tidak bisa didengar. Kita pindah dulu ke Pak Win. Pak Win. Siap Pak KJ. Saya prihatin ini. Liga 2 juga di stop sementara dan kita bisa menerima itu. Pandangan klub Bapak tentang tragedi ini bagaimana? Terima kasih Pak KJ, pemirsa Klasi FM semuanya. Kami dari Semen Padang FC mewakili manajemen, pemain, komisaris juga, ofisial dan seluruh elemen yang di Semen Padang FC mengucapkan turut belasungkawa gitu ya. Duka yang sedalam-dalamnya atas tragedi ya. Jadi ini bukan kejadian biasa, tapi ini kejadian luar biasa menurut kami yang terjadi di sepak bola kita. Mudah-mudahan arwah yang
meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang luka-luka bisa segera pulih kembali, dan yang ditinggalkan sabar menjalaninya. Cuma memang ini menjadi catatan ya, catatan kelam sih menurut kita gitu ya di sepak bola Indonesia, di mana saat ini kalau kita melihat sejarah gitu ya, kejadian-kejadian luar biasa ini kan dicatat di dunia, termasuk salah satu yang kejadian kemarin di Kanjuruhan, bahkan menjadi nomor 2 terbesar gitu ya. Kejadian ini yang merenggut korban jiwa paling banyak. Yang nomor 1 itu kejadian di Peru ya, antara Peru berhadapan dengan Argentina, di mana korban itu yang tercatat itu katanya lebih dari 300 orang. Dan sebelumnya itu kejadian di Inggris ya, Hillsborough itu memang 96 orang yang tercatat. Tapi saat ini kejadian hari Minggu kemarin informasinya sekarang ini sudah lebih dari 130 orang gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita, kejadian ini yang luar biasa. Tapi yang penting setelah itu adalah apa sih yang mau kita ambil dari hikmah gitu ya, dari kejadian ini. Di mana semuanya harusnya kan juga berpikir siapapun yang ada di stadion harus pergi dalam keadaan selamat dan pulang dalam keadaan selamat. Itu dulu semuanya ya. Jadi seluruh elemen stakeholder yang terlibat di sepak bola, jadi tidak hanya klub, tidak hanya supporter, tapi juga di situ ada pemerintah, ada federasi, ada pihak keamanan, mungkin juga nanti yang lingkungan yang baik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa kita canangkan semua orang yang ke stadion itu harus pergi dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan sehat. Itu yang paling penting dulu. Nah, makanya dengan begitu sebenarnya kan sudah dituliskan itu ya, berdasarkan kejadian-kejadian, sehingga dituliskan dalam sebuah regulasi, aturan gitu. Baik aturan di pihak keamanan, aturan di pihak panpel, pihak penyelenggara. Nah, ini yang sebenarnya berdasarkan pengalaman dan hasil uji coba yang dimana untuk meminimalisir segala risiko yang terjadi di dalam sebuah pertandingan di stadion. Itu Pak Haji. Baik, sementara untuk membuka, enggak apa-apa, kita akan minta penjelasan lagi dari Pak Win. Sekarang saya pindah ke Pak Rahmatul Akbar. Persepsi wartawan olahraga Pak Rahmatul tentang peristiwa ini bagaimana? Izin Bang, Pak Win, Pak Datua. Kalau bicara persepsi pasti ini sebuah sebuah kejadian yang sangat memiriskan. Karena di stadion itu kita kan harusnya bersuka cita, bukan berduka cita. Saya Bang KJ izin ya. Saya dengan sepak bola Indonesia ini, auranya memang berbeda. Saya akan lebih tertarik dengan sepak bola lokal dibanding sepak bola seperti Barcelona sana, seperti Real Madrid sana, seperti MU sana. Saya nggak punya tim favorit, tapi saya selalu mengikuti sepak bola Indonesia. Passionnya itu mendorong kita untuk begitu terasa dekat. Kalau yang saya pahami, karena saking dekatnya, Bang saya izin Bang ya, saya Persija Semen Padang tahun 2017 atau 2016 ketika mainnya itu di Padang, ya, hasilnya itu imbang 1-1, saya demam Bang. Benar tuh Pak Win, saya sampai demam. Demam panas kepala ini, pakai paracetamol. Tumbang saya 2 hari di rumah kalau nggak salah setelah Semen Padang. Asam lambung naik. Nah, saya juga pahami teman-teman supporter di Malang sana bagaimana passionnya. Saya pernah juga di Kanjuruhan waktu itu juga mengikuti pertandingan Semen Padang dengan Arema saat itu. Memang mereka merasakan betul aura stadion. Saya merasakan betul aura stadion itu memang begitu kuat, magisnya begitu kuat. Sehingga kadang-kadang
sangat berlebihan mungkin kesannya kadang-kadang. Kalau kita di Padang mungkin tidak sebrutal itu, passionnya tidak setinggi itu. Di Jawa itu memang fanatismenya luar biasa. Saya 2015 saya ikut dengan PSP Padang di Stadion Maguwo Harjo. Di Sleman itu. Itu saking fanatisnya. Mereka memang datang berbondong-bondong padahal yang main itu usia remaja gitu. Jadi yang terjadi adalah fanatisme gitu. Nah, fanatisme yang berlebihan, tapi itu seperti hanya dimanfaatkan. Fanatisme itu hanya dimanfaatkan dan tidak dikelola. Berapa besarnya mereka sebagai nilai pasar, tapi tidak dikelola. Nah, di PSSI kan juga ada lembaga seperti itu sebenarnya. Bagaimana mengelola supporter ini. Nah, itu sepertinya tidak terlihat untuk itu. Karena kejadian-kejadian seperti ini bukan kejadian pertama, tapi ini yang luar biasa. Di Malang tahun 2015 atau 2016 saya lupa. Gas air mata juga pernah lepas di situ, 1 orang meninggal, Bang. Dan itu harusnya jadi pelajaran. Tapi mungkin karena jumlahnya 1 mungkin dianggap biasa gitu ya. Jadi saya mencatatnya fanatisme yang berlebihan itu belum dikelola. Padahal itu adalah nilainya sangat luar biasa. Mereka rela meninggalkan aktivitasnya, meninggalkan istirahatnya gitu. Akhirnya hanya mendapatkan kejadian seperti itu. Saya sepakat dengan kata Pak Win tadi. Mereka pergi harus selamat, pulang harus selamat gitu. Jadi saking besarnya aura fanatisme tersebut, memang tidak serta-merta kita juga tidak bisa salahkan Malang gitu loh, seperti itu. Tapi fanatisme itu memang harus dikelola. Mendorong bagaimana tim. Saya 2011, saya ke Makassar. Ketika Semen Padang menang atas PSM 1-0 saat itu. Saya termasuk orang yang berada dalam bus Semen Padang itu yang dilempari oleh supporternya Makassar. Karena kekalahan, mereka kalah waktu saat itu. Saya berada dalam ruang kecamuk saat itu, Semen Padang dalam kondisi tertekan setelah pertandingan. Pertandingan itu dihentikan 3 menit sebelum peluit akhir, Pak Win. Karena stadion sudah rusuh waktu itu. Ketika di luar saat itu juga enggak terjaga dengan baik kitanya gitu. Kita pulang tanpa pengawalan waktu itu, Pak. Kita pulang dari Makassar stasiun Mato Angin itu, kita pulang tanpa pengawalan, di tengah jalan baru didatangin polisi. Dikawal polisi. Keluar dari stadion itu enggak. Nah, ini artinya pelajarannya adalah sebenarnya kejadian ini kejadian berulang, tapi tidak diambil langkah-langkah strategis untuk itu. Gimana itu menjaganya? Kejadian ini berulang, tapi mungkin karena ini kejadiannya sangat besar sekali, ya sayang benar. Saya kira itu ya sebenarnya pelajarannya adalah bagaimana satu nyawa pun itu tidak berharga, sangat besar harganya dibanding satu pertandingan sepak bola. Satu nyawa. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran. Sekarang ya sudahlah, ini sudah terjadi. Kita mau apa? Prosesnya silakan lanjut di pihak yang terkait ya. Ada PSSI di situ, ada kementerian di situ, ada polisi di situ yang akan bertindak. Jadi saya pikir ya sudahlah, jangan sampai ini terulang lagi. Satu nyawa saja jangan sampai. Demikian, Bang. Baik, Pak Samad. Saya minta diulang lagi ke Pak Datuk Aris karena tadi suaranya terputus. Silakan, Pak. Halo, masih putus, Pak? Masih belum terdengar suaranya? Halo. Oke. Ya. Silakan. Ya, yang paling menarik, bukan menarik ya, cuman di kerusuhan yang di Kanjuruhan itu ada yang sisi yang mungkin permasalahannya dibandingkan kejadian-kejadian sebelumnya. Kayak
Persib, Persija, ini di stadion itu cuma ada pendukung Arema. Jadi kalau kebutuhan kita sebelumnya itu ada memang pertikaian antar supporter atau antar fans. Memang kejadian sekarang yang kita memang sangat kita sesali itu ini cuma ada pendukung Arema. Bonek pun satu pun ada di pendukung Persebaya satu pun ada di Stadion Kanjuruhan. Nah hal ini sebenarnya, jadi kalau saya pribadi melihat tidak bisa kita menyalahkan supporter pendukung Arema itu karena memang sebenarnya nggak ada musuh di stadion itu. Nah ini kalau saya sangat sepakat ini harus diusut tuntas. Ada apa ini yang di Stadion Kanjuruhan ini? Saya juga dulu sewaktu kuliah di Bandung sering nonton Persib. Memang beda. Saya sepakat dengan Bang Camek tadi. Bahwa kalau di Jawa itu fanatismenya memang mereka tuh memang dari kecil sudah dibawa ke stadion dan memang sudah semacam agama lah ya, agama kayak Persib, Persebaya, Arema. Ada tuh bola ini memang semacam bukan hanya sekadar hiburan. Nah, saya juga sepakat bahwa itu harus dikelola. Bagaimana melihat kapan kita bisa melihat kayak contoh MU lawan City lawan MU kemarin. Di saat MU ketinggalan 4-0, pendukung MU itu otomatis pulang. Jadi mereka melihat memang ya udah kalau kalah mau gimana gitu. Nah, tidak perlu kita menjurus ke kekerasan. Awalnya yang kita lihat di video itu kan sangat jelas. Setelah permainan itu tidak ada masalah. Nah, waktu itu saya juga melihat di video tiba-tiba ada 2 pendukung Arema yang masuk ke lapangan. Mereka, kalau saya lihat ceritanya, mereka minta izin ke security keamanan itu waktu itu judulnya adalah untuk meminta foto ke Kapten Arema. Nah, ternyata waktu mungkin komunikasi dengan Kapten Arema, mereka mempertanyakan, minta maaf ini, dan itu akhirnya memancing supporter yang masuk ke lapangan. Nah, kalau bagi saya itu tidak masalah, maksudnya masalah ini mau supporter ini, cuma mungkin ini ya pertanyaannya kan, kenapa harus disemprotkan gas air mata itu? Dan itu tidak ada pendukung bonek. Sebenarnya kalau panpelnya mungkin lebih komunikatif atau ini, pemain Arema sama Persebaya pun sudah diamankan. Tidak ada masalah kan. Artinya Persebaya pun setahu saya dari teman-teman yang saya juga ada teman-teman di Malang itu bilang Persebaya itu jam 11 sudah sampai di mes, sudah sampai di penginapan tim Persebaya. Arema itu pun udah balik jam 11 sudah nyampe, mereka balik lagi. Mereka membantu korban. Tuh cerita yang dari kawan-kawan dari Malang itu. Jadi ini pertanyaannya kan apakah memang panpel ya otomatis surat keamanan mereka benar-benar kayaknya tidak siap. Artinya apa memang tidak ada SOP yang dikasih tahu? Ini jelas dari awal itu tidak ada bentrokan supporter, tidak ada. Ini murni hanya supporter pendukung Arema yang kecewa. Nah, ditambah suasana yang sudah malam, mungkin udah capek, udah ini. Nah, akhirnya muncullah keributan dengan pihak keamanan. Itu permasalahan sebenarnya. Kalau masalah-masalah yang sebelumnya itu jelas itu rata-rata keributan antar supporter. Nah, ini yang menarik di masalah di Malang ini itu maka saya sepakat ini harus diusut tuntas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini pembelajaran ke depannya bagi kita semua lah. Yang jelas ini dampak yang timbul karena kejadian ini sangat besar. Termasuk ya kalau mungkin Semen Padang, Pak Win, Liga 2 sudah mundur. Liga 3 pun masih menunggu sampai hari ini izin dari Polda. Dan kemungkinan besar juga mundur Liga 3. Kasih tahu aja tuh Pak Ketua PSSI lagi di Polda gitu. Ya, itu Ketua Panpel, Pak Yunus Dede lagi dipanggil di Polda tadi siang. Sampai sekarang masih di Polda beliau. Jadi kemungkinan besar pun Liga 3 juga mundur. Sambil nunggu mungkin sore ini udah ada kabar. Baik, Pak Datuk. Sebelum break saya akan sampaikan kepada narasumber bahwa sebentar lagi kita akan menarik persoalan itu ke Sumatera Barat. Bagaimana kesiapan stadion dengan jumlah penonton yang banyak dan bagaimana misalnya pintu-pintunya apa cukup dan yang kemudian jika terjadi gempa kemana para penonton lari setelah pesan-pesan berikut ini.